Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Mandala Akbar, NIM 19111500106, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 2C. Mata kuliah yaitu Akhlak dan Tasawuf. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu soal pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf, jelaskan juga perbedaan objeknya dan berikan contoh masing-masing. Baiklah, saya akan menjawabnya. Akhlak itu adalah suatu perbuatan manusia, baik itu budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, dan segala sesuatu yang telah menjadi tabiat dalam kehidupan tanpa memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Tuliskan hadis Nabi tentang akhlak dan tuliskan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf, jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Hadis tentang akhlak agama adalah nasihat an Abi Ruqayyata Tamimidni Ausidari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dinun sanihati kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi waliyaiti matil muslimin wa amtimihim. Hadis tentang tasawuf. Inna iqtrabul abdu ilayya sabron takoro itu ilaihi. Penjelasannya, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepadaku, maka aku mendekat kepadanya. Dan jika datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Baiklah, itulah jawaban nomor 2. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tuliskan ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi, jelaskan dan beri contoh. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadillazina ammatuku rabbukum lillazina ahsanu fi hazidunya hasanan wardulahi wasi'ah innama yufasibiru na ajruhum bi khairi hisab. Penjelasannya, ayat tersebut menjelaskan tentang seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya, di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia rezeki Allah karuniakan kepadanya begitu banyak nikmat, kemudian dia berdoa kepada selain Allah, melainkan ibadah kepada selain Allah, maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya, karena kesyirikan adalah bagian dari akhlak yang buruk. Contohnya, memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hendaknya kita berusaha, bukan hanya diam diri untuk memenuhi doa kita. Itu yang dimaksud dengan tawakal. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Penjelasannya, ayat tersebut menjelaskan tentang Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Kita sebagai umat Islam harus mencintai dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kita. Karena Rasulullah adalah utusan dari Allah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para rasul kita, selalu mengucapkan kalimat syahadat. Baiklah, itulah jawaban dari nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Ada 3 macam tasawuf. Jelaskan dan berikan contoh satu persatu. Baiklah, 3 macam tasawuf tersebut. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak dan atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dalam pandangan para sufi, pendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Oleh karena itu, dalam tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak. Contoh dari tasawuf akhlaki adalah memasukkan anak yang memiliki akhlak kurang baik ke dalam pesantren. Dengan memasukkan anak tersebut ke pesantren, anak tersebut akan mendapatkan pengajaran yang baik tentang ilmu agama. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistis metafisis. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. Yang ketiga yaitu tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatannya antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i, memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Menurutnya, kedua kelompok itu mempunyai 2 kesamaan. Baiklah, itulah jawaban dari nomor 4. Dan jawaban yang kelima, pertanyaan kelima, yaitu apakah perbedaan zuhud dan wara? Jelaskan perbedaan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi dan berikan contoh masing-masing. Baiklah, saya akan menjawabnya. Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal yang mubah yang dapat membuat seorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dalil zuhud. Al-Quran surat At-Taubah ayat 38, araditum bil hayati dunya minal akhirah fama tawal hayati dunya fi akhirati illa qalil. Artinya, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqahizul doyah fatarghabu fid dunya. Contoh dari zuhud, orang yang memiliki kemampuan untuk hidup mewah tetapi mereka tidak mau sebab mereka selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridaannya. Contoh dari wara, seorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajiban sebagai muslim. Karena dia tahu bahwa bermusik adalah
mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Enam, apakah yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu gaya hidup hedonis adalah pola hidup dan perilaku seorang yang berorientasi kepada materi dan kesenangan hidup, maka berupa pendapat, minat, maupun aktivitasnya. Seorang yang memiliki gaya hidup hedonis biasanya memiliki keterlibatan yang tinggi dengan orang lain, lebih menyukai kegiatan yang sifat menyenangkan. Itulah pertanyaan dari nomor 6. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Soal nomor 7 yaitu di dalam dimensi akhlak tasawuf ada istilah musahabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridha, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu hubungkan dengan kehidupan kita yang serba susah, payah, sulit lagi. Baiklah, saya akan menjawabnya. Musabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah, keserupaan. Menurut Az-Zarkasi, munazabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan terhadap akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Jadi dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara ayat atau antara surah, baik korelasi itu bersifat umum dan khusus, rasional atau akli, persepsi, hadis atau imajinatif, khayalan, atau korelasi berupa sebab akibat, illat dan ma'ulul, perbandingannya dan perlawanannya. Taubat menurut bahasa berasal dari kata taba yatubu taubatan, fahuwa taibun, artinya ada atau raja kembali. Sedangkan menurut istilah adalah kembali menuju kebenaran, perubahan hati, juga penyesalan, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama sebagai penyesalan terhadap Tuhan. Al-Quran juga menggunakan istilah taubat sebagai tema pembicaraan. Sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala kembali kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Lalu syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah dari dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Ikhlas ialah menghendaki keridaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Lalu ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan Allah kepadanya, berupa ketentuan yang telah diberikan kepada manusia. Lalu tawakal, yaitu tawakal adalah suatu sifat mental seorang
yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah. Karena ia dalam tauhid, ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Keyakinan inilah yang mendorong untuk menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Hatinya tenang dan tentram, serta tidak ada lagi rasa curiga, karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 23. Itulah beberapa pertanyaan tentang akhlak dan tasawuf. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan minta mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.